Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 6. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 6. Menguasai pikiran Anda, cara menjalankan otak Anda. Jangan mencari kesalahan, carilah obatnya, Henry Ford. Bab ini adalah tentang menemukan solusi. Kami telah berbicara sejauh ini tentang apa yang harus Anda ubah jika Anda ingin mengubah hidup Anda, apa jenis negara bagian yang memberdayakan Anda, dan negara bagian apa yang membuat Anda lemas. Di bagian ini Anda akan belajar bagaimana mengubah status Anda sehingga Anda dapat menghasilkan apapun yang Anda inginkan, saat Anda menginginkannya. Orang biasanya tidak kekurangan sumber daya, mereka tidak memiliki kendali atas sumber daya mereka. Bab ini akan mengajari Anda cara mengendalikan diri, cara mendapatkan lebih banyak jus dari kehidupan, cara mengubah keadaan Anda, tindakan Anda, dan dengan demikian hasil yang Anda hasilkan dalam tubuh Anda, semuanya dalam beberapa saat. Model perubahan yang saya ajarkan dan yang diajarkan NLP adalah sangat berbeda dari yang digunakan di banyak sekolah terapi. Kanon terapeutik, sebuah pastiche dari berbagai macam aliran, begitu populer miliar bahwa itu menjadi sesuatu dari totem budaya. Besar sejumlah terapis percaya bahwa untuk berubah, Anda harus untuk kembali ke pengalaman negatif yang mendalam dan mengalaminya lagi. Idenya adalah bahwa orang memiliki pengalaman negatif dalam hidup yang menumpuk di dalam diri mereka seperti cairan, sampai akhirnya tidak ada lagi ruang dan mereka meledak atau meluap. Satu-satunya cara untuk berhubungan dengan proses ini, kata para terapis, adalah dengan mengalami kembali peristiwa dan rasa sakit itu lagi dan kemudian mencoba untuk melepaskannya sekali dan untuk selamanya. Segala sesuatu dalam pengalaman saya memberitahu saya bahwa itu adalah salah satu cara yang paling tidak efektif untuk membantu orang dengan masalah mereka. Pertama, ketika Anda meminta orang untuk kembali dan mengalami kembali beberapa trauma yang mengerikan, Anda menempatkan mereka ke dalam keadaan yang paling menyakitkan, paling tidak akal yang bisa mereka alami. Jika Anda menempatkan seseorang dalam keadaan tidak memiliki akal, peluang mereka untuk menghasilkan perilaku akal baru dan hasil sangat berkurang. Bahkan, pendekatan ini bahkan dapat memperkuat pola yang menyakitkan atau tidak masuk akal. Dengan terus-menerus mengakses keadaan neurologis keterbatasan dan rasa sakit, menjadi lebih mudah untuk memicu keadaan ini di masa depan. Semakin Anda menghidupkan kembali sebuah pengalaman, semakin besar kemungkinan Anda untuk menggunakannya lagi. Mungkin itu sebabnya begitu banyak terapi tradisional membutuhkan waktu lama untuk membuahkan hasil. Saya punya beberapa teman baik yang adalah terapis. Mereka dengan tulus peduli dengan pasien mereka. Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah membuat perbedaan. Terapi tradisional memang membuahkan hasil. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hasil ini dapat mengurangi rasa sakit untuk pasien, dan dalam waktu yang lebih singkat? Jawabannya adalah ya, jika kita paling banyak mencontoh tindakan terapis yang efektif di dunia, itulah yang dilakukan Bandler dan Grinder. Bahkan, dengan menguasai pemahaman sederhana tentang cara kerja otak Anda bisa menjadi terapis Anda sendiri, konsultan pribadi Anda sendiri. Anda melampaui terapi untuk menjadi mampu mengubah perasaan, emosi, atau perilaku apapun untuk diri sendiri dalam masalah beberapa saat. Memproduksi hasil yang lebih efektif, saya yakin, dimulai dengan menciptakan model baru untuk proses perubahan. Jika Anda percaya Anda masalah menumpuk di dalam dirimu sampai meluap, itulah tepatnya apa yang akan Anda alami. Alih-alih semua rasa sakit menumpuk seperti cairan mematikan, saya melihat aktivitas neurologis kita lebih seperti jukebox. Yang sebenarnya terjadi adalah manusia tetap memiliki pengalaman yang terekam. Kami menyimpannya di otak seperti rekaman di jukebox. Seperti halnya rekaman dalam jukebox, rekaman kita dapat diputar ulang kapan saja jika stimulus pertama di lingkungan kita terpicu, tombol kanan ditekan.
Jadi kita bisa memilih untuk mengingat pengalaman atau menekan tombol yang memainkan lagu kebahagiaan dan kegembiraan, atau kita bisa menekan tombol 5 yang menciptakan rasa sakit. Jika rencana terapeutik Anda melibatkan menekan tombol yang menciptakan rasa sakit berulang kali, Anda mungkin memperkuat keadaan yang sangat negatif yang ingin Anda ubah. Saya pikir Anda perlu melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda. Mungkin Anda cukup memprogram ulang jukebox Anda sehingga dapat diputar lagu yang sama sekali berbeda. Anda menekan tombol yang sama, tetapi sebagai gantinya memainkan lagu sedih, malah memunculkan lagu gembira. Atau jika tidak, Anda dapat merekam ulang melalui disk, Anda dapat mengambil yang lama kenangan dan mengubahnya. Intinya adalah, rekaman yang tidak diputar tidak akan untuk membangun dan meledak. Itu tidak masuk akal. Dan sama sederhananya prosedur untuk memprogram ulang jukebox, mudah untuk mengubah cara kita menghasilkan perasaan dan emosi yang tidak masuk akal. Kita tidak harus mengalami semua rasa sakit yang diingat untuk mengubah keadaan kita. Yang harus kita lakukan adalah mengubah representasi internal dari negatif menjadi positif yang secara otomatis terpicu dan menyebabkan kita menghasilkan hasil yang lebih efektif. Kita harus meningkatkan sirkuit untuk ekstasi dan mematikan jus sirkuit untuk rasa sakit. NLP terlihat pada itu struktur dari manusia pengalaman, bukan konten. Meskipun kita dapat dan bersimpati dari sudut pandang anak, kami tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang sangat kami pedulikan adalah bagaimana Anda bersama-sama pikiran Anda apa yang terjadi. Apa perbedaan antara bagaimana Anda menghasilkan keadaan depresi atau keadaan ekstasi? Itu utama perbedaan adalah itu jalan Anda milikmu struktur internal representasi. Tidak ada yang memiliki kekuatan atas saya selain apa yang saya berikan melalui pikiran sadar saya, Anthony Robbins. Kita menyusun representasi internal kita melalui panca indera kita, penglihatan, suara, sentuhan, rasa, dan penciuman. Dengan kata lain, kita mengalami dunia dalam bentuk visual, auditory, kinsensasi estetik, gustatory, atau olfactory. Jadi pengalaman apapun yang telah kita simpan dalam pikiran diwakili melalui ini indera, terutama melalui 3 modalitas utama penglihatan pesan UAL, auditory, atau kinestetik. Modalitas ini adalah pengelompokan yang luas dari cara kita membentuk representasi internal. Anda mungkin menganggap panca indera atau sistem representasi Anda sebagai bahan dari mana Anda membangun pengalaman atau hasil apapun. Ingatlah bahwa jika seseorang mampu menghasilkan hasil yang panik, hasil itu diciptakan oleh tindakan tertentu, baik mental maupun fisik. Jika Anda menduplikasi tindakan yang sama persis, Anda dapat menduplikasi hasil yang dihasilkan orang tersebut. Untuk menghasilkan hasil, Anda harus tahu bahan apa yang diperlukan. Bahan dari semua pengalaman manusia berasal dari panca indera kita, atau modalitas. Namun, tidak cukup hanya mengetahui bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan. Untuk menghasilkan hasil yang tepat yang Anda inginkan, Anda harus tahu persis berapa banyak setiap bahan yang dibutuhkan. Jika Anda memasukkan terlalu banyak atau terlalu sedikit bahan tertentu, ketika manusia ingin mengubah sesuatu, mereka biasanya ingin mengubah 1 atau 2 hal, bagaimana perasaan mereka, yaitu keadaan mereka, dan atau bagaimana mereka berperilaku. Misalnya, seorang perokok sering ingin mengubah perasaan, keadaan, fisik dan emosionalnya dan juga pola perilakunya meraih rokok setelah rokok. Dalam bab tentang kekuatan negara, kami menjelaskan bahwa ada 2 cara untuk mengubah negara orang dan dengan demikian perilaku mereka, baik untuk mengubah fisiologi mereka, yang akan mengubah perasaan mereka dan jenis perilaku yang mereka hasilkan, atau mengubah representasi internal mereka. Bab ini tentang belajar bagaimana secara khusus mengubah cara kita merepresentasikan sesuatu sehingga mereka memberdayakan kita untuk merasakan dan menghasilkan jenis perilaku yang mendukung kita dalam pencapaian tujuan kita. Ada 2 hal yang dapat kita ubah tentang sumber daya internal kita presentasi.
Kita dapat mengubah yang kita wakili, jadi, misalnya cukup, jika kita membayangkan skenario kemungkinan terburuk, kita dapat mengubah untuk membayangkan skenario terbaik. Atau kita bisa mengubah kita mewakili sesuatu. Banyak dari kita memiliki kunci tertentu dalam pikiran kita sendiri yang memicu otak kita untuk merespon dengan cara tertentu. Misalnya, beberapa orang merasa bahwa membayangkan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat besar, sangat memotivasi mereka. Orang lain menemukan bahwa nada suara yang mereka gunakan ketika mereka berbicara kepada diri mereka sendiri tentang sesuatu membuat perbedaan besar dalam motivasi mereka. Hampir semua dari kita memiliki submodalitas kunci tertentu yang memicu tanggapan langsung dalam diri kita. Begitu kita menemukan berbagai cara kita merepresentasikan sesuatu dan bagaimana hal itu memengaruhi kita, kita dapat mengendalikan pikiran kita sendiri dan mulai merepresentasikan hal-hal dengan cara yang memberdayakan daripada membatasi kita. Jika seseorang menghasilkan hasil yang ingin kita contohkan, kita perlu tahu lebih banyak daripada fakta bahwa dia membayangkan sesuatu dalam pikirannya dan mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Kita membutuhkan alat yang lebih tajam untuk benar-benar mengakses apa yang terjadi di dalam pikiran. Disitulah submodalitas masuk. Mereka seperti jumlah tepat bahan yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu hasil. Mereka adalah blok bangunan terkecil dan paling tepat yang membentuk struktur pengalaman manusia. Untuk dapat memahami dan dengan demikian mengontrol pengalaman visual, kita perlu mengetahui lebih banyak tentangnya. Kita perlu tahu apakah itu terang atau gelap, hitam putih atau berwarna, bergerak atau diam. Dengan cara yang sama, kita ingin mengetahui apakah komunikasi pendengaran itu keras atau sunyi, dekat atau jauh, bergema atau nyaring. Kami ingin tahu apakah pengalaman kinestetik lembut atau keras, tajam atau halus, fleksibel atau kaku. Saya telah membuat daftar submodalitas di bawah ini. Perbedaan penting lainnya adalah apakah suatu gambar diasosiasikan atau tidak. Gambar terkait adalah gambar yang Anda alami seolah-olah Anda benar-benar ada di sana. Anda melihatnya melalui mata Anda sendiri, mendengar dan merasakan apa yang akan Anda lakukan jika Anda benar-benar berada pada waktu dan tempat itu di dalam tubuh Anda sendiri. Gambar yang tidak terkait adalah gambar yang Anda alami seolah-olah Anda sedang menontonnya dari luar diri Anda sendiri. Jika Anda melihat gambar diri Anda yang tidak terkait, itu seperti menonton film tentang diri Anda sendiri. Luangkan waktu sebentar untuk mengingat pengalaman menyenangkan baru-baru ini. Daftar periksa kemungkinan submodalitas. 1. Film atau bingkai foto. 2. Panorama atau dibingkai, jika dibingkai, bentuk bingkai. 3. Berwarna atau hitam putih. 4. Kecerahan. 5. Ukuran gambar, ukuran aslinya, lebih besar atau lebih kecil. 6. Ukuran objek pusat. 7. Diri masuk atau keluar dari gambar. 8. Jarak gambar dari diri. 9. Jarak objek pusat dari diri sendiri. 10. Kualitas 3D. 11. Intensitas warna, atau hitam dan putih. 12. Tingkat kontras. 11. Gerakan, jika demikian, tempo cepat atau lambat. 14. Fokus, bagian mana, masuk atau keluar. 15. Fokus terputus-putus atau mantap. 16. Sudut dilihat dari. 17. Jumlah gambar, shift. 18. Lokasi. 19. Lainnya. Pemeriksa. 1. Volume. 2. Irama, interupsi, pengelompokan. 3. Irama, teratur, tidak teratur. 4. Infleksi, kata-kata ditandai, bagaimana, tempo. 6. Jeda. 7. Nada suara. 8. Warna nada, kualitas, dari mana bersonansi. 9. Keunikan suara, kerikil, halus, dan sebagainya. 10. Suara bergerak, spasial. 11. Lokasi. 12. Lainnya. Kinestetik. 1. Suhu. 2. Tekstur. 3. Getaran. 4. Tekanan. 5. Pergerakan. 6.
Durasi 7. Stabil, terputus-putus 8. Intensitas 9. Berat 10. Kepadatan 11. Lokasi 12. Lainnya. Untuk nyeri. 1. Perasaan geli 2. Panas dingin 3. Ketegangan otot 4. Tajam, kusam 5. Tekanan 6. Durasi 7. Intermittent, seperti berdenyut 8. Lokasi 9. Lainnya. Anda sudah benar-benar masuk ke pengalaman itu. Lihat apa yang Anda lihat melalui mata Anda sendiri, peristiwa, gambar, warna, kecerahan, dan sebagainya. Dengarkan apa yang Anda dengar, suara, dan sebagainya. Rasakan apa yang Anda rasakan, emosi, suhu, dan sebagainya. Alami seperti apa. Sekarang keluarlah dari tubuh Anda dan rasakan diri Anda melangkah menjauh dari situasi tersebut, tetapi dari tempat di mana Anda masih dapat melihat diri Anda di sana dalam pengalaman itu. Membayangkan pengalaman seolah-olah Anda sedang menonton sendiri dalam sebuah film. Apa perbedaan perasaan Anda? Di mana kita merasakan perasaan yang paling intens, contoh pertama atau kedua? Perbedaan-perbedaan antara ini adalah perbedaan antara pengalaman yang terkait dan pengalaman yang tidak terkait. Dengan menggunakan perbedaan submodalitas seperti asosiasi versus disosiasi, Anda dapat secara radikal mengubah pengalaman hidup Anda. Ingat, kita telah belajar bahwa semua perilaku manusia adalah hasil dari keadaan tempat kita berada, dan bahwa keadaan kita diciptakan oleh representasi internal kita, hal-hal yang kita gambarkan, katakan pada diri kita sendiri, dan seterusnya. Sama seperti seorang sutradara film dapat mengubah efek filmnya terhadap penonton, Anda juga dapat mengubah efek pengalaman hidup apapun terhadap diri Anda sendiri. Seorang sutradara dapat mengubah sudut kamera, volume dan jenis musik, kecepatan dan jumlah gerakan, warna dan kualitas gambar, dan dengan demikian menciptakan keadaan apapun yang dia inginkan pada penontonnya. Anda dapat mengarahkan otak Anda dengan cara yang sama untuk menghasilkan keadaan atau perilaku apapun yang mendukung tujuan atau kebutuhan tertinggi Anda. Mari saya tunjukkan bagaimana caranya. Sangat penting bagi Anda untuk melakukan latihan ini, jadi Anda mungkin ingin membaca satu per satu, lalu berhenti dan benar-benar melakukannya sebelum membaca. Mungkin menyenangkan untuk dilakukan latihan dengan orang lain. Bergiliran memberi isyarat dan menanggapi mereka. Saya ingin Anda memikirkan kenangan yang sangat menyenangkan. Itu bisa baru-baru ini atau jauh. Tutup saja mata Anda, rileks, dan pikirkan sekarang, ambil gambar itu dan buat itu lebih cerah dan lebih cerah. Sebagai gambar menjadi cerah, perhatikan bagaimana keadaan Anda berubah. Selanjutnya saya ingin Anda membawa gambaran mental Anda lebih dekat kepada Anda. Sekarang berhenti dan membuatnya lebih besar. Apa yang terjadi ketika Anda memanipulasi gambar? Ini mengubah intensitas pengalaman, bukan? Untuk sebagian besar orang, membuat kenangan yang sudah menyenangkan lebih besar dan lebih cerah dan lebih dekat menciptakan gambar yang lebih kuat dan lebih menyenangkan. Ini meningkatkan kekuatan dan kesenangan dari representasi internal. Ini menempatkan Anda dalam kekuatan yang jauh lebih besar, full, keadaan lebih gembira. Semua orang memiliki akses ketiga modalitas atau sistem representasi, visual, auditori, dan kinestetik. Tapi orang-orang bergantung pada derajat yang berbeda pada sistem representasi yang berbeda. Banyak orang mengakses otak mereka terutama dalam kerangka visual. Mereka bereaksi terhadap gambar yang mereka lihat di kepala mereka. Lainnya terutama pendengaran lainnya kinestetik. Orang-orang ini bereaksi paling kuat terhadap apa yang mereka dengar atau rasakan. Jadi setelah Anda memvariasikan bingkai visual, mari kita coba hal yang sama dengan sistem representasi lainnya. Kembalikan memori menyenangkan yang telah kami kerjakan sejauh ini. Naikkan volume suara atau suara yang Anda dengar. Beri mereka lebih banyak ritme, lebih banyak bass, perubahan timbre. Membuat mereka lebih kuat dan lebih afirmatif.
Sekarang lakukan hal yang sama dengan submodalitas kinestetik. Jadikan memori lebih hangat dan lebih lembut dan lebih halus dari sebelumnya. Apa yang terjadi dengan perasaan Anda tentang pengalaman sekarang? Tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Isyarat kinestetik khususnya menimbulkan respons yang berbeda pada orang yang berbeda. Sebagian besar dari Anda mungkin menemukan bahwa membuat gambar lebih cerah atau lebih besar meningkatkannya. Itu memberi representasi internal lebih banyak intensitas, membuatnya lebih menarik, dan, yang paling penting, itu menempatkan Anda dalam keadaan yang lebih positif, lebih banyak akal. Ketika saya melakukan latihan ini dalam sesi konseling, saya dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di pikiran seseorang hanya dengan melihat fisiologinya. Napasnya semakin dalam, bahunya tegak, wajahnya rileks, dan wajahnya seluruh tubuh tampak lebih waspada. Mari kita coba hal yang sama dengan citra negatif. Saya ingin Anda memikirkan sesuatu yang membuat Anda kesal dan kesakitan. Sekarang ambil gambar itu dan buat lebih terang. Membawanya lebih dekat kepada Anda. Membuatnya lebih besar. Apa yang terjadi di otakmu? Kebanyakan orang menemukan bahwa keadaan negatif mereka telah meningkat. Perasaan buruk yang mereka rasakan sebelumnya lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang kembalikan gambar itu ke tempatnya. Apa yang terjadi jika Anda membuatnya lebih kecil dan lebih redup dan lebih jauh? Cobalah dan perhatikan perbedaan perasaan Anda. Anda akan menemukan bahwa perasaan negatif telah kehilangan kekuatannya. Cobalah hal yang sama dengan modalitas lainnya. Dengarkan suara internal Anda sendiri, atau apapun yang terjadi dalam pengalaman, dalam keras, nada staccato. Rasakan pengalaman sebagai keras dan tegas. Kemungkinan hal yang sama akan terjadi, penggilingan perasaan negatif menjadi semakin intensif. Sekali lagi, saya tidak ingin Anda memahami hal ini secara akademis. Saya ingin Anda melakukan latihan ini dengan cara yang terfokus dan intens, dengan berhati-hati untuk mencatat modalitas dan submodalitas mana yang memiliki kekuatan paling besar untuk Anda. Anda mungkin ingin mengulangi langkah-langkah ini lagi dalam pikiran Anda, menyadari bagaimana manipulasi gambar mengubah perasaan Anda tentang. Ambil gambar negatif yang Anda mulai dengan dan sekarang membuatnya lebih kecil. Waspadai apa yang terjadi saat gambar menyusut. Sekarang defokus, membuatnya lebih kabur, lebih redup, dan lebih sulit dilihat. Sekarang jauhkan dari Anda, dorong ke belakang sehingga Anda hampir tidak bisa melihatnya. Terakhir, ambil gambar dan dorong kembali ke matahari imajiner. Perhatikan apa yang Anda dengar, lihat, dan rasakan saat ia menghilang dari dunia. Lakukan hal yang sama dengan modalitas pendengaran. Menurunkan volume suara yang Anda dengar. Membuat mereka semakin lesu, singkirkan ritme dan jepret mereka. Lakukan hal yang sama dengan persepsi kinestetik. Buat gambar terasa agak tipis dan tidak kuat, lembek. Apa yang terjadi pada bayangan negatif ketika Anda melalui proses ini? Jika Anda seperti kebanyakan orang, citra kehilangan kekuatannya, menjadi kurang kuat, kurang menyakitkan, atau bahkan tidak ada. Anda dapat mengambil sesuatu yang telah menyebabkan besar rasa sakit di masa lalu dan membuatnya impoten, membuatnya larut dan hilang sama sekali. Saya pikir Anda dapat melihat dari pengalaman singkat ini betapa kuatnya teknologi ini. Hanya dalam beberapa menit, Anda telah mengambil perasaan positif dan membuatnya lebih kuat dan lebih memberdayakan. Anda juga dapat mengambil citra negatif yang kuat dan melepaskannya dari kekuasaannya atas Anda. Di masa lalu, Anda pernah berada di belas kasihan dari hasil representasi internal Anda. Kamu sekarang harus tahu bahwa hal-hal tidak harus bekerja seperti itu. Pada dasarnya, Anda dapat menjalani hidup Anda dengan salah satu dari dua cara. Anda dapat membiarkan otak menjalankan Anda seperti dulu. Anda dapat membiarkannya memflash Anda gambar atau suara atau perasaan apapun, dan Anda dapat merespons otomatis sesuai isyarat, seperti anjing Pavlov yang menanggapi bel.
Atau Anda dapat memilih untuk secara sadar menjalankan otak Anda sendiri. Anda dapat menanamkan isyarat yang Anda inginkan. Anda dapat mengambil pengalaman dan gambaran buruk dan melemahkan kekuatan dan kekuatannya. Anda dapat mewakili mereka untuk diri Anda sendiri dengan cara yang tidak lagi menguasai Anda, cara yang memotong mereka ke ukuran di mana Anda tahu Anda dapat menangani hal-hal secara efektif. Bukankah kita semua pernah mengalami suatu pekerjaan atau tugas yang begitu besar sehingga kita tidak merasa seperti kita akan pernah selesai, jadi kita bahkan tidak memulai? Jika kamu bayangkan tugas itu sebagai gambaran kecil, Anda akan merasa dapat menanganinya, dan Anda akan mengambil tindakan yang sesuai alih-alih sedang kewalahan. Saya tahu itu mungkin terdengar seperti penyederhanaan, namun ketika Anda mencoba ini, Anda akan menemukan bahwa mengubah presentasi ulang Anda dapat mengubah perasaan Anda tentang suatu tugas dan dengan demikian memodifikasi tindakan Anda. Dan tentu saja Anda sekarang tahu bahwa Anda juga dapat menggunakan gojek pengalaman dan meningkatkannya. Anda dapat mengambil sedikit kesenangan dari hidup dan buat mereka lebih besar, cerahkan visi Anda hari ini, dan rasakan diri Anda menjadi lebih ringan dan lebih bahagia. Apa yang kita miliki inilah cara untuk menciptakan lebih banyak jus, lebih banyak kegembiraan, lebih banyak semangat di IV. Tidak ada yang baik atau buruk, tetapi pemikiran membuatnya begitu. Koma William Shakespeare. Ingat di bab pertama bagaimana kita berbicara tentang komoditas raja? Raja memiliki kemampuan untuk mengarahkan kerajaannya. Nah, kerajaan Anda adalah otak Anda. Sama seperti raja yang dapat menjalankan kerajaannya, Anda juga dapat menjalankan kerajaan Anda, jika Anda mulai mengendalikan bagaimana Anda mewakili pengalaman hidup Anda. Semua submodalitas yang telah kita tangani memberitahu otak bagaimana perasaan. Ingat, kita tidak tahu bagaimana kehidupan sebenarnya. Kita hanya tahu bagaimana kita merepresentasikan kehidupan bagi diri kita sendiri. Jadi, jika kita memiliki citra negatif yang disajikan dalam bentuk besar, cerah, kuat, dan beresonansi, otak memberi kita pengalaman buruk yang besar, cerah, kuat, dan beresonansi. Tetapi jika kita mengambil gambar negatif itu dan mengecilkannya, menggelapkannya, menjadikannya bingkai diam, kemudian kita mengambil kekuatannya, dan otak akan meresponsnya dengan hormat. Alih-alih menempatkan kita dalam keadaan negatif, kita bisa mengabaikannya atau menghadapinya tanpa kekecewaan besar. Bahasa kita memberi kita banyak contoh tentang kekuatan bahasa kita representasi. Apa yang kita maksud ketika kita mengatakan bahwa seseorang memiliki masa depan yang cerah? Bagaimana perasaan Anda ketika seseorang mengatakan masa depan terlihat redup? Apa yang Anda katakan ketika Anda berbicara tentang menjelaskan suatu topik? Apa yang kita maksud ketika kita mengatakan seseorang meniup sesuatu yang tidak proporsional atau memiliki distorsi gambar sesuatu? Apa yang orang maksudkan ketika mereka mengatakan sesuatu yang membebani pikiran mereka atau mereka merasa memiliki blok mental? Apa maksudmu ketika kamu mengatakan sesuatu itu terdengar tentang kanan atau membunyikan bel, atau bahwa semuanya diklik? Kita cenderung menganggap ungkapan-ungkapan itu hanyalah metafora. Mereka tidak. Mereka biasanya deskripsi yang cukup tepat tentang apa yang terjadi di dalam pikiran. Pikirkan kembali beberapa menit yang lalu ketika Anda mengambil memori yang tidak menyenangkan dan memperbesarnya. Ingat bagaimana menonjolkan aspek negatif dari pengalaman dan menempatkan Anda dalam keadaan negatif? Bisakah Anda menemukan cara yang lebih baik untuk menggambarkannya eksper, NC daripada mengatakan Anda BL.V di luar proporsi? Jadi kita secara naluriah tahu seberapa kuat kegambaran mental kita. Ingatlah bahwa kita dapat mengendalikan otak kita, itu tidak harus mengendalikan kita. Inilah latihan sederhana yang membantu banyak orang. Apakah kamu pernah terganggu oleh dialog internal yang mendesak? Apakah kamu pernah berada di posisi di mana otak Anda tidak mau diam? Sering kali otak kita menjalankan dialog berulang-ulang.
Kami berdebat poin dengan diri kita sendiri atau mencoba memenangkan argumen lama atau menyelesaikan yang lama skor. Jika itu terjadi pada Anda, kecilkan saja volumenya. Jadikan suara di kepala Anda lebih lembut, lebih jauh, dan lebih lemah. Itu menangani masalah bagi banyak orang. Atau apakah Anda memiliki salah satu dialog internal yang selalu membatasi Anda? Sekarang dengar dia mengatakan hal yang sama, hanya dengan suara seksi, dengan nada dan tempo yang hampir menggoda. Kamu tidak bisa melakukan itu, bagaimana rasanya sekarang? Anda mungkin merasa bahwa Anda bahkan lebih termotivasi untuk melakukan apa yang dilarang oleh suara tersebut. Cobalah sekarang dan rasakan perbedaan. Mari kita lakukan latihan lain. Kali ini pikirkan sesuatu dalam pengalaman Anda yang membuat Anda benar-benar termotivasi untuk melakukannya. Santai dan bentuk gambaran mental yang jelas dari pengalaman itu mungkin. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang hal itu. Jeda dan jawab setiap pertanyaan satu per satu. Tidak ada jawaban benar atau salah. Orang yang berbeda akan merespons dengan cara yang berbeda. Saat Anda melihat gambar, apakah Anda melihat film atau cuplikan? Apakah berwarna atau hitam putih? Apakah itu dekat atau jauh? Apakah ke kiri, ke kanan, atau di tengah? Apakah tinggi, rendah, atau di tengah bidang penglihatan Anda? Apakah itu terkait? Apakah Anda melihatnya melalui mata Anda sendiri, atau tidak diasosiasikan? Apakah Anda melihatnya seperti orang luar yang melihat satu T? Apakah ada bingkai di sekelilingnya, atau apakah Anda melihat panorama yang berlangsung selamanya? Apakah terang atau redup, gelap atau terang? Apakah fokus atau tidak fokus? Saat Anda melakukan latihan ini, pastikan untuk mencatat submodalitas mana yang paling kuat untuk Anda, mana yang memiliki kekuatan paling besar saat Anda fokus padanya. Sekarang jalankan melalui submodal pendengaran dan kinestetik Anda itas. Ketika Anda mendengar apa yang terjadi, apakah Anda mendengar suara Anda sendiri? Atau apakah Anda mendengar suara orang lain di tempat kejadian? Apakah Anda mendengar dialog atau monolog? Apakah suara yang Anda dengar keras atau tenang? Apakah mereka memiliki infleksi yang bervariasi, atau apakah mereka monoton? Apakah mereka berirama atau staccato? Apakah temponya lambat atau cepat? Apakah suara datang dan pergi, atau apakah mereka menjaga komunikasi yang stabil mental? Apa hal utama yang Anda dengar atau katakan pada diri sendiri di mana letak suara, dari mana asalnya ketika Anda merasakannya, apakah itu keras atau lunak? Apakah hangat atau dingin? Apakah itu kasar atau halus? Apakah fleksibel atau kaku? Apakah itu padat atau cair? Apakah tajam atau tumpul? Di mana perasaan itu berada di tubuh Anda? Apakah itu asam atau manis? Beberapa dari pertanyaan tersebut mungkin tampak sulit untuk dijawab pada awalnya. Jika Anda memiliki kecenderungan untuk membentuk representasi internal Anda terutama dengan cara kinestetik, Anda mungkin berpikir, saya tidak membuat gambar. Ingat, itu keyakinan, dan selama Anda memegangnya, itu akan benar. Saat Anda menjadi lebih sadar akan modalitas Anda sendiri, Anda akan belajar untuk meningkatkan persepsi Anda dengan sesuatu yang disebut tumpang tindih. Itu berarti jika Anda terutama auditori, misalnya, Anda akan melakukan yang terbaik dengan terlebih dahulu mengaitkan semuanya isyarat pendengaran yang Anda gunakan untuk memahami dan mengalami. Jadi, pertama-tama Anda mungkin ingat apa yang Anda dengar saat itu. Begitu Anda berada dalam keadaan itu dan Anda memiliki representasi internal yang kaya dan kuat, akan jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam bingkai visual untuk mengerjakan submodalitas visual atau ke dalam bingkai kinestetik untuk mengalami submodalitas kinestetik. Oke, Anda baru saja melihat dan mengalami strukturnya dari sesuatu yang Anda pernah sangat termotivasi untuk melakukannya. Sekarang saya ingin Anda memikirkan sesuatu yang Anda ingin sangat termotivasi untuk melakukannya, sesuatu yang saat ini Anda tidak memiliki perasaan khusus untuk melakukannya,
tidak ada motivasi nyata untuk melakukannya. Sekali lagi, bentuklah citra mental. Sekarang jalankan melalui pertanyaan yang sama persis, berhati-hatilah untuk mencatat care, tanggapan Anda berbeda dari yang Anda miliki untuk hal yang Anda sangat termotivasi untuk melakukannya. Misalnya, saat Anda melihat gambar, apakah Anda melihat film atau cuplikan? Kemudian lanjutkan untuk menelusuri semua pertanyaan submodalitas visual. Sekarang jalankan pertanyaan modalitas pendengaran dan kinestetik Anda. Saat Anda melakukan ini, pastikan untuk mencatat submodalitas mana yang paling kuat untuk Anda, mana yang memiliki kekuatan paling besar untuk mempengaruhi negara bagian Anda. Sekarang ambil hal yang membuat Anda termotivasi, sebut saja mantan pengalaman nomor 1, dan hal yang Anda ingin dimotivasi oleh pengalaman nomor 2, dan lihat semuanya secara bersamaan. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Pikirkan otak Anda sebagai TV layar terpisah, dan lihat kedua gambar secara bersamaan. Ada perbedaan dalam submodalitas, bukan? Kita bisa memprediksi ini, tentu saja, karena representasi yang berbeda menghasilkan jenis hasil yang berbeda dalam aliran baru menuju belakang. Sekarang ambil apa yang telah kita pelajari tentang jenis submodalitas mana yang memotivasi kita dan kemudian, sedikit demi sedikit, sesuaikan kembali submodalitas dari hal yang belum termotivasi untuk Anda lakukan, pengalaman nomor 2, sehingga cocok dengan submodalitas tersebut dari hal yang Anda termotivasi untuk melakukannya, submodalitas pengalaman nomor 1. Lagi, ini akan berbeda untuk orang yang berbeda, tetapi kemungkinannya adalah gambar pengalaman nomor 1 akan lebih terang daripada pengalaman nomor 2. Ini akan menjadi lebih jelas dan lebih dekat. Saya ingin Anda berkonsentrasi pada perbedaan di antara mereka, dan memanipulasi penyajian ulang kedua sehingga menjadi lebih dan lebih seperti yang pertama. Ingatlah untuk melakukan hal yang sama dengan auditor, dan juga representasi kinestetik. Lakukan ini sekarang. Bagaimana perasaan Anda tentang pengalaman A2 sekarang? Apakah Anda lebih termotivasi olehnya? Anda seharusnya cocok jika Anda mencocokkan submodalitas pengalaman 1 dengan pengalaman A2, misalnya, jika pengalaman 1 adalah film dan pengalaman A2 adalah bingkai diam, Anda membuat pengalaman J2 menjadi film, dan melanjutkan proses dengan semua submodalitas visual, auditori, dan kinestetik. Ketika Anda menemukan pemicu spesifik, submodalitas, yang menyebabkan Anda masuk ke keadaan yang diinginkan, maka Anda dapat menghubungkan pemicu ini ke keadaan yang tidak diinginkan dan dengan demikian mengubahnya dalam sekejap. Ingat, representasi internal yang serupa akan menciptakan keadaan atau perasaan yang serupa. Dan perasaan atau keadaan serupa akan memicu tindakan serupa. Juga, jika Anda mengetahui apa yang secara spesifik membuat Anda merasa termotivasi untuk melakukan apa saja, Anda kemudian tahu persis apa yang harus Anda lakukan dengan pengalaman apapun untuk membuat diri Anda merasa termotivasi. Dari keadaan termotivasi itu, Anda bisa membuat diri Anda mengambil tindakan yang efektif. Penting untuk dicatat bahwa submodalitas kunci tertentu mempengaruhi kita lebih dari yang lain. Misalnya, saya bekerja dengan seorang anak laki-laki yang tidak termotivasi untuk pergi ke sekolah. Sebagian besar submodalitas visual tampaknya tidak banyak menggerakkan dia. Namun, jika dia mengucapkan kata-kata tertentu pada dirinya sendiri dengan nada suara tertentu, dia mendapati dirinya langsung termotivasi untuk pergi ke sekolah. Selain itu, ketika dia termotivasi, dia merasakan ketegangan di otot bisepsnya. Namun, ketika dia tidak termotivasi atau marah, dia memiliki ketegangan di rahangnya dan nada suaranya sangat berbeda. Cukup dengan mengubah dua submodalitas ini saja, saya dapat membawanya hampir seketika dari keadaan marah atau tidak termotivasi ke keadaan termotivasi. Hal yang sama dapat dilakukan dengan makanan. Seorang wanita sangat menyukai coklat karena teksturnya, kelembutannya,
dan kelembutannya, namun dia membenci anggur karena renyah. Yang harus saya lakukan adalah membuatnya membayangkan makan anggur perlahan, menggigitnya perlahan dan merasakan teksturnya saat berguling-guling di mulutnya. Saya juga menyuruhnya mengatakan hal yang sama dengan nada suara yang sama. Dengan melakukan ini, dia segera mulai menginginkan dan menikmati anggur dan sejak itu. Sebagai seorang modeler, Anda selalu ingin tahu bagaimana seseorang mampu menghasilkan hasil apapun, mental atau fisik. Misalnya, orang akan datang kepada saya untuk konseling dan berkata, "Saya sangat tertekan." Saya tidak bertanya, "Mengapa kamu depresi?" dan kemudian meminta mereka untuk mewakili mereka dan saya mengapa mereka. Itu hanya akan membuat mereka dalam keadaan tertekan. Saya tidak ingin tahu mengapa mereka depresi, saya ingin tahu bagaimana mereka depresi. Saya akan bertanya sebagai gantinya, "Bagaimana Anda melakukannya?" Biasanya saya mendapat tatapan kaget karena orang tersebut tidak menyadari bahwa Anda harus melakukan hal-hal tertentu dalam pikiran dan fisiologi Anda untuk menjadi depresi. Jadi saya akan bertanya, jika saya berada di tubuh Anda, bagaimana saya bisa depresi? Apa yang akan saya gambar? Apa yang akan saya katakan pada diri sendiri? Bagaimana saya akan mengatakannya? Nada suara apa yang akan saya gunakan? Proses-proses ini menciptakan tindakan mental dan fisik tertentu, dan dengan demikian hasil emosional tertentu. Jika Anda mengubah struktur suatu proses, itu bisa menjadi sesuatu yang lain, sesuatu selain keadaan tertekan. Setelah Anda tahu bagaimana Anda melakukan sesuatu dengan kesadaran baru Anda dapat mulai menjalankan otak Anda sendiri dan menciptakan keadaan yang mendukung Anda dalam menjalani kualitas hidup yang Anda inginkan dan pantas dapatkan. Contoh, bagaimana Anda merasa frustrasi atau tertekan? Apakah Anda mengambil sesuatu dan membuat gambar yang menjulang tinggi di benak Anda? Apakah Anda terus berbicara pada diri sendiri dengan nada suara sedih? Nah, bagaimana Carol menciptakan perasaan gembira, menyenangkan? Apakah Anda membuat gambar yang cerah? Apakah mereka bergerak cepat atau lambat? Nada suara apa yang Anda gunakan saat berbicara kepada diri sendiri? Misalkan seseorang tampaknya menyukai pekerjaan, dan Anda tidak, tetapi menginginkannya. Cari tahu apa yang dia lakukan untuk menciptakan perasaan itu. Anda akan tercengang melihat seberapa cepat Anda bisa berubah. Saya telah melihat orang-orang yang telah menjalani terapi selama bertahun-tahun mengubah masalah, keadaan, perilaku mereka, seringkali hanya dalam hitungan menit. Lagi pula, frustrasi, depresi, dan ekstasi bukanlah hal-hal. Mereka adalah proses yang diciptakan oleh gambaran mental, suara, dan tindakan fisik tertentu yang Anda kendalikan secara sadar atau tidak sadar. Apakah Anda menyadari bagaimana menggunakan alat-alat ini dengan cara yang efektif dapat ubah hidupmu? Jika Anda menyukai perasaan tantangan yang Anda rasakan pekerjaan memberi Anda tetapi Anda benci untuk membersihkan rumah, Anda dapat melakukan salah satu dari dua hal, menyewa pembantu rumah tangga atau perhatikan perbedaan antara bagaimana Anda mewakili pekerjaan dan bagaimana Anda mewakili membersihkan rumah. Dengan mewakili pembersihan rumah dan pekerjaan yang menantang dalam submodalitas yang sama, Anda akan merasakan dorongan langsung untuk membersihkan. Ini mungkin bagus untuk diberikan kepada anak-anak Anda. Bagaimana jika Anda mengambil semua hal yang Anda benci untuk dilakukan tetapi percaya bahwa Anda harus melakukannya dan melekatkan padanya submodalitas kesenangan? Ingat, beberapa hal memiliki perasaan yang melekat. Anda telah mempelajari apa yang menyenangkan dan Anda telah mempelajari apa yang tidak nyaman. Anda cukup menamai ulang pengalaman-pengalaman ini di otak Anda dan segera menciptakan perasaan baru tentangnya. Bagaimana jika Anda mengambil semua masalah Anda, mengecilkannya, dan membuat jarak antara mereka dan Anda? Kemungkinannya tidak terbatas. Anda berada di perintah. Penting untuk diingat bahwa seperti keterampilan apapun, ini membutuhkan pengulangan etisi dan praktik.
Semakin sering Anda secara sadar memberi isyarat perubahan submodalitas sederhana ini, semakin baik Anda akan mendapatkan mengurangi hasil yang Anda inginkan. Anda mungkin menemukan bahwa mengubah kecerahan atau keredupan gambar memiliki efek yang lebih kuat pada Anda daripada mengubah lokasi atau ukurannya. Setelah Anda mengetahui hal ini, Anda akan tahu bahwa kecerahan harus menjadi salah satu hal pertama yang harus dibuat gigit ketika Anda ingin mengubah sesuatu. Beberapa dari Anda mungkin berpikir, submodalitas ini berubah bagus, tapi apa yang akan mencegah mereka berubah kembali? Saya tahu saya dapat mengubah perasaan saya saat ini, dan itu berharga. Tetapi akan sangat bagus jika saya memiliki cara untuk membuat perubahan lebih banyak otomatis, lebih konsisten. Cara melakukannya adalah melalui proses yang kita sebut pola desir. Ini dapat digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang paling persisten dan kebiasaan buruk yang dimiliki orang. Pola Swiss mengambil representasi internal yang biasanya menghasilkan keadaan tanpa sumber daya dan menyebabkannya secara otomatis memicu representasi internal baru yang menempatkan Anda dalam keadaan penuh akal yang Anda inginkan. Ketika Anda mengetahui, misalnya, representasi internal apa yang membuat Anda merasa seperti makan berlebihan, dengan pola desir Anda dapat membuat representasi internal baru dari sesuatu yang lain yang lebih kuat dan akan menyebabkan Anda, jika Anda melihat atau mendengarnya, untuk mendorong makanan menjauh. Jika Anda menautkan kedua representasi, ketika pernah Anda berpikir tentang makan berlebihan, representasi pertama akan dilangsung memicu yang kedua dan menempatkan Anda dalam keadaan tidak menginginkan makanan. Bagian terbaik dari pola desir adalah setelah Anda menanamkannya secara efektif, Anda tidak perlu memikirkannya lagi. Ahli CES akan terjadi secara otomatis, tanpa usaha sadar. Inilah cara kerja pola keinginan. Langkah 1, identifikasi perilaku yang ingin Anda ubah. Sekarang buat representasi internal dari perilaku itu seperti yang Anda lihat melalui mata Anda sendiri. Jika Anda ingin berhenti menggigit kuku, bayangkan gambar Anda mengangkat tangan, mendekatkan jari ke bibir, dan menggigit kuku. Langkah 2, setelah Anda memiliki gambaran yang jelas tentang perilaku yang ingin Anda ubah, Anda perlu membuat representasi yang berbeda, gambaran diri Anda apa adanya jika Anda membuat perubahan yang diinginkan dan apa arti perubahan itu bagi Anda. Anda mungkin membayangkan diri Anda menjauhkan jari-jari Anda dari mulut Anda, menciptakan sedikit tekanan pada jari yang akan Anda gigit, dan melihat kuku Anda terawat dengan sempurna dan diri Anda sendiri berpakaian rapi, terawat, lebih terkendali, dan banyak lagi percaya diri. Gambaran yang Anda buat tentang diri Anda dalam keadaan yang diinginkan itu harus dipisahkan. Alasan untuk ini adalah kami ingin menciptakan representasi internal yang ideal, representasi yang akan terus membuat Anda tertarik, bukan representasi yang Anda rasa sudah Anda miliki. Langkah 3, keinginan dua gambar sehingga pengalaman yang tidak masuk akal secara otomatis memicu pengalaman yang banyak akal. Begitu Anda menghubungkan mekanisme pemicu ini, apapun yang dulu memicu menggigit kuku Anda sekarang akan memicu Anda ke keadaan di mana Anda bergerak menuju gambaran ideal tentang diri Anda sendiri. Dengan demikian, Anda menciptakan cara baru bagi otak Anda untuk menangani apa yang mungkin membuat Anda kesal di masa lalu ini. Bagaimana melakukan desir? Mulailah dengan membuat gambaran besar yang terang tentang perilaku yang ingin Anda ubah. Kemudian, di sudut kanan bawah gambar itu, buat gambar gelap kecil seperti yang Anda inginkan. Sekarang ambil gambar kecil itu, dan dalam kurang dari 1 detik, membuatnya tumbuh dalam ukuran dan kecerahan dan benar-benar menerobos gambaran perilaku yang tidak lagi Anda inginkan. Saat Anda melakukan proses ini, ucapkan kata woos dengan semua kegembiraan dan antusiasme yang Anda bisa. Saya menyadari ini mungkin terdengar agak kekanak-kanakan. Namun, mengatakan woos dengan cara yang bersemangat mengirimkan serangkaian sinyal positif yang kuat ke otak Anda.
Setelah Anda mengatur gambar dalam pikiran Anda, seluruh proses ini seharusnya hanya memakan waktu selama yang dibutuhkan untuk mengucapkan kata woos. Sekarang di depan Anda adalah gambar besar, cerah, fokus, penuh warna tentang bagaimana Anda ingin menjadi. Gambaran lama tentang bagaimana Anda telah hancur berkeping-keping. Kunci dari pola ini adalah kecepatan dan pengulangan. Anda harus melihat dan merasakan bahwa gambar gelap kecil menjadi besar dan terang dan meledak melalui gambar besar, menghancurkannya dan menggantinya dengan gambar yang lebih besar dan lebih cerah tentang bagaimana Anda menginginkan sesuatu terjadi. Sekarang rasakan sensasi luar biasa melihat segala sesuatu seperti yang Anda inginkan. Kemudian buka mata Anda selama sepersekian detik untuk memecahkan keadaan. Saat Anda menutup mata lagi, lakukan desir sekali lagi. Mulailah dengan melihat hal yang Anda ingin ubah sebagai besar, dan kemudian gambar kecil Anda tumbuh dalam ukuran dan kecerahan dan meledak melalui woos. Berhenti sejenak untuk mengalaminya. Buka matamu. Tutup matamu. Lihat apa yang ingin Anda ubah. Lihat gambar aslinya dan bagaimana Anda ingin mengubahnya. Woos lagi. Lakukan ini 5 atau 6 kali, secepat mungkin. Ingat, kuncinya adalah kecepatan, dan bersenang-senang melakukannya. Apa yang Anda katakan pada otak Anda adalah, lihat ini, woos lakukan ini, lihat ini, woos lakukan ini, lihat ini, woos lakukan ini, sampai gambar lama secara otomatis memicu gambar baru, status baru, dan dengan demikian perilaku baru. Sekarang buat gambar pertama, dan apa yang terjadi? Jika, untuk mantan cukup, Anda menggigit pola menggigit kuku Anda, kemudian ketika Anda membayangkan diri Anda menggigitnya, Anda akan merasa sulit untuk melakukannya. Ini sebenarnya akan terasa tidak wajar. Jika tidak, Anda akan menjalankan pola lagi. Kali ini, Anda akan melakukannya dengan lebih jelas dan lebih cepat, yakin untuk mengalami sesaat perasaan positif yang Anda dapatkan dari gambaran baru sebelum membuka mata dan memulai prosesnya lagi. Ini mungkin tidak bekerja jika gambar yang Anda pilih untuk dituju tidak cukup menarik atau menarik. Sangat penting bahwa itu menjadi sangat menarik, sesuatu yang menempatkan Anda dalam keadaan termotivasi atau berkeinginan, sesuatu yang benar-benar Anda inginkan atau sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada perilaku lama. Terkadang membantu untuk menambahkan submodalitas baru, seperti bau atau rasa. Pola desir menghasilkan hasil yang luar biasa cepat karena kecenderungan tertentu dari otak. Otak kita cenderung menjauh dari hal-hal yang tidak menyenangkan ke arah yang menyenangkannya. Dengan membuat gambar tidak perlu lagi menggigit kuku jauh lebih menarik daripada gambar perlu gigit mereka, Anda telah memberi otak Anda sinyal yang kuat tentang perilaku seperti apa yang harus dituju. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri untuk menghentikan gigitan kuku saya. Itu benar-benar tidak sadar kebiasaan. Sehari setelah saya melakukan pola desir ini, tiba-tiba saya mendapati diri saya mulai mengunyah jari saya. Aku bisa melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Sebaliknya, saya melihat kesadaran saya akan kebiasaan saya sebagai kemajuan. Lalu saya hanya melakukan 10 pola desir, dan saya tidak pernah berpikir untuk menggigit kuku saya sejak. Anda juga dapat melakukan ini dengan rasa takut atau frustrasi. Silahkan ambil hal yang Anda takut lakukan. Sekarang bayangkan itu WGKILG out the way Anda menginginkannya. Jadikan gambar T5 benar-benar menarik. Sekarang desir keduanya 7 kali. Sekarang pikirkan hal yang Anda takuti bagaimana perasaan Anda sekarang? Jika pola Swiss telah dilakukan secara efektif, saat Anda memikirkan hal-hal yang Anda takuti, Anda harus secara otomatis beralih ke pemikiran yang Anda inginkan hal-hal yang akan terjadi. Variasi lain dari pola desir adalah membayangkan sling ditembak di depan Anda. Di antara kedua postingan tersebut terdapat gambar perilaku saat ini yang ingin Anda ubah. Tempatkan gambar kecil tentang bagaimana Anda ingin berada di gendungan.
Kemudian secara mental perhatikan yang kecil ini, gambar ditarik semakin jauh ke belakang sampai seling ditarik sejauh mungkin. Lalu biarkan saja. Tonton saat meledak menembus gambar lama di depan Anda dan masuk ke otak Anda. Sangat penting bahwa ketika Anda melakukan ini, Anda secara mental menarik gendongan ke belakang sebelum melepaskannya. Anda masih mengucapkan kata woos saat Anda melepaskannya dan menerobos gambaran lama diri Anda yang membatasi. Jika Anda telah melakukan ini dengan benar, kapan Anda membiarkan pergi dari gendongan, gambar akan datang pada Anda begitu cepat sehingga kepala Anda benar-benar terkunci kembali. Berhentilah sekarang dan luangkan waktu sejenak untuk memikirkan beberapa pemikiran atau perilaku membatasi yang ingin Anda ubah, dan gunakan pola desir katapel ini untuk mengubahnya. Ingatlah bahwa pikiran Anda dapat menentang hukum alam semesta dalam satu cara yang penting. Itu bisa mundur. Waktu tidak bisa, begitu juga peristiwa, tetapi pikiran Anda bisa. Katakanlah Anda pergi ke kantor Anda, dan hal pertama yang Anda perhatikan adalah bahwa laporan penting yang Anda butuhkan tidak ditulis. Laporan yang tidak lengkap cenderung menempatkan Anda dalam kondisi yang kurang banyak akal. Anda merasa gila. Anda merasa frustrasi. Anda siap untuk keluar dan berteriak pada sekretaris Anda. Tetapi berteriak tidak akan memberikan hasil yang Anda inginkan. Itu hanya akan memperburuk situasi yang buruk. Kuncinya adalah mengubah keadaan Anda, mencadangkan dan menempatkan diri Anda dalam keadaan yang memungkinkan Anda menyelesaikan sesuatu. Itulah yang dapat Anda lakukan dengan mengatur ulang representasi internal Anda. Saya telah berbicara di seluruh buku tentang menjadi penguasa, memegang kendali, menjalankan otak Anda sendiri. Sekarang Anda sedang melihat cara untuk melakukannya. Dalam beberapa latihan yang telah kami lakukan sejauh ini, Anda telah melihat bahwa Anda memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengendalikan keadaan Anda sendiri. Pikirkan seperti apa hidup Anda jika Anda mengingat semua pengalaman baik Anda sebagai tampak cerah, dekat, dan penuh warna, sebagai terdengar gembira, berirama, dan melodi, sebagai perasaan lembut, hangat, dan mengasuh. Dan bagaimana jika Anda menyimpan pengalaman buruk Anda sebagai gambar-gambar kecil yang kabur dengan suara-suara yang hampir tidak terdengar dan bentuk-bentuk substansial yang tidak dapat Anda rasakan karena mereka jauh dari Anda? Orang-orang sukses melakukan ini secara tidak sadar. Mereka tahu bagaimana menaikkan volume hal-hal yang membantu mereka dan mematikan suara hal-hal yang tidak membantu. Apa yang saya tidak menyarankan Anda mengabaikan masalah. Beberapa hal perlu ditangani. Kita semua tahu orang-orang yang dapat melewati hari di mana 99 hal berjalan dengan baik dan pulang ke rumah benar-benar tertekan. Mengapa? Nah, satu hal yang salah. Mereka mungkin telah mengubah satu hal yang salah menjadi besar, cerah, gambar berangin dan mengubah semua yang lain menjadi kecil, suram, tenang, tidak penting. Banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka seperti ini. Saya sudah punya klien yang mengatakan kepada saya selalu depresi, mereka hampir mengatakannya dengan bangga, karena itu sudah menjadi bagian dari pandangan dunia mereka. Nah, banyak terapis akan memulai dengan tugas yang panjang dan sulit untuk menemukan penyebab depresi itu. Mereka akan membiarkan pasien berbicara berjam-jam tentang depresinya. Mereka akan mengobrak-abrik tempat sampah mental pasien untuk mengungkap pengalaman mani dari kesuraman dan pelecehan emosional masa lalu. Dari teknik seperti itu sangat lama dan sangat mahal hubungan terapeutik dibuat. Tidak ada orang yang selalu depresi. Depresi tidak permanen kondisi seperti kehilangan kaki. Ini adalah keadaan di mana orang bisa muncul dan keluar dari. Faktanya, kebanyakan orang yang mengalami depresi memiliki banyak pengalaman bahagia dalam hidup mereka, bahkan mungkin sebanyak atau lebih dari rata-rata orang. Mereka hanya tidak mengulangi membenci pengalaman ini kepada diri mereka sendiri dengan cara yang terang, besar, dan terkait. Mereka mungkin juga mewakili saat-saat bahagia sejauh mungkin bukannya dekat.
Luangkan waktu sejenak sekarang dan ingat suatu peristiwa yang terjadi minggu lalu dan mendorongnya jauh. Apakah itu tampak seperti baru-baru ini pengalaman untuk Anda lagi? Bagaimana jika Anda membawanya lebih dekat? Bukankah sekarang tampak lebih baru dolar beberapa orang mengambil pengalaman bahagia mereka saat itu dan mendorong mereka menjauh jadi mereka tampak seperti dulu, dan menyimpan masalah mereka dari dekat. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, saya hanya perlu menjauh dari masalah saya, Anda tidak perlu terbang ke tempat yang jauh untuk melakukan ini. Dorong saja mereka jauh dari Anda dalam pikiran Anda dan perhatikan perbedaannya. Orang yang merasa depresi seringkali otaknya terisi penuh dengan suara besar, keras, dekat, berat, gambar yang konsisten dari masa-masa sulit dan hanya wafer abu-abu tipis untuk waktu yang baik. Cara untuk berubah bukanlah dengan berkubang dalam ingatan buruk ori, itu untuk mengubah submodalitas, struktur dari ingatan itu sendiri. Selanjutnya, tautkan apa yang dulu membuatmu merasa buruk ke baru representasi yang membuat Anda merasa ingin menghadapi tantangan hidup dengan semangat, humor, kesabaran, dan kekuatan. Beberapa orang berkata, tunggu sebentar, Anda tidak dapat mengubah banyak hal sangat cepat, kenapa tidak? Seringkali jauh lebih mudah untuk memahami sesuatu dalam sekejap daripada dalam jangka waktu yang lama. Begitulah cara otak belajar. Pikirkan bagaimana Anda menonton film. Anda melihat ribuan bingkai dan menyatukannya menjadi satu kesatuan yang dinamis. Bagaimana jika Anda menonton satu bingkai dan kemudian 1 jam kemudian melihat yang lain dan kemudian 1 atau 2 hari kemudian menonton yang ketiga? Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dari itu, bukan? Perubahan pribadi dapat bekerja dengan cara yang sama. Jika Anda melakukan sesuatu, jika Anda membuat perubahan dalam pikiran Anda sekarang, jika Anda mengubah keadaan dan perilaku Anda dapat menunjukkan diri Anda dengan cara yang paling dramatis apa yang mungkin. Itu adalah sentakan yang lebih kuat daripada pemikiran yang menyakitkan selama berbulan-bulan. Fisika kuantum memberitahu kita bahwa segala sesuatu tidak berubah perlahan seiring waktu. Mereka membuat lompatan kuantum. Kami melompat dari satu tingkat pengalaman ke tingkat yang lain. Jika Anda tidak menyukai perasaan Anda, ubah apa yang Anda wakili untuk diri sendiri. Sesederhana itu. Mari kita lihat contoh lain, cinta. Cinta, bagi kebanyakan dari kita, adalah pengalaman yang indah, halus, dan hampir mistis. Ini juga penting, dari sudut pandang pemodelan, untuk dicatat bahwa cinta adalah suatu keadaan, dan seperti semua keadaan, semua hasil, itu dihasilkan oleh serangkaian tindakan atau rangsangan tertentu ketika mereka dirasakan atau diwakili dengan cara tertentu. Bagaimana Anda jatuh cinta? Salah satu unsur persepsi yang paling penting untuk jatuh cinta adalah bergaul dengan semua hal yang Anda sukai dari seseorang dan melepaskan diri dari hal-hal yang tidak Anda sukai. Jatuh cinta bisa menjadi perasaan yang memabukkan dan membingungkan karena tidak seimbang. Anda tidak membuat neraca kualitas baik dan buruk seseorang, menjalankannya melalui komputer dan melihat apa yang keluar. Anda benar-benar terkait dengan beberapa elemen orang lain yang Anda temukan memabukkan. Anda bahkan tidak menyadari, pada saat itu, setidaknya, kesalahan orang itu. Apa yang merusak hubungan? Ada, tentu saja, banyak faktor. Salah satunya mungkin karena Anda tidak lagi bergaul dengan hal-hal yang membuat Anda tertarik pada orang itu sejak awal. Faktanya, Anda mungkin telah melangkah lebih jauh dengan mengaitkan semua pengalaman tidak menyenangkan yang Anda alami dengan mereka dan melepaskan diri dari pengalaman menyenangkan yang telah Anda alami bersama. Bagaimana ini terjadi? Seseorang mungkin telah memperhatikan dan membuat gambaran besar tentang kebiasaan pasangannya meninggalkan rumah tutup pasta gigi atau menaburkan barang-barangnya di flosser. Mungkin dia tidak lagi menulis catatan cintanya. Atau mungkin dia ingat apa yang dikatakan pria itu padanya dalam sebuah pertengkaran yang rapi, dan dia mendengarkan dialog itu berulang-ulang di kepalanya, mengalami kembali bagaimana rasanya.
Dia tidak ingat cara lembut pria itu menyentuhnya hari itu atau hal-hal khusus yang dia katakan minggu sebelumnya atau apa yang dia lakukan untuknya di hari jadi mereka. Contohnya bisa terus-menerus. Ingatlah, tidak ada yang salah dengan melakukan ini. Jelaslah bahwa pola representasi ini akan bermasalah cakap tidak memberdayakan hubungan Anda. Bagaimana jika di tengah pertengkaran yang ada ingat saat pertama kali Anda berciuman atau berpegangan tangan, saat ketika kekasih Anda melakukan sesuatu yang sangat istimewa untuk Anda, dan Anda membuat gambar itu besar dan dekat dan cerah lagi dari keadaan, bagaimana Anda akan memperlakukan orang yang Anda cinta ini? Sangat penting bagi kita untuk melihat pola komunikasi apapun dan bertanya pada diri sendiri secara teratur, jika saya terus mewakili sesuatu untuk diri saya seperti ini, WBT kemungkinan akan menjadi hasil akhir dalam hidup saya ke arah mana perilaku saya saat ini membawa saya, dan ke sana saya ingin pergi? Sekarang adalah waktunya untuk memeriksa apa yang diciptakan oleh tindakan mental dan fisik saya. Satu, kamu tidak ingin mencari tahu kemudian sesuatu yang Anda bisa dengan mudah telah berubah membawa Anda ke jalan yang tidak Anda inginkan. Mungkin berharga untuk dicatat jika Anda memiliki pola penggunaan asosiasi dan disasosiasi tertentu. Ada banyak orang yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk tidak berhubungan dengan sebagian besar waktu mereka representasi. Mereka jarang tampaknya tergerak secara emosional oleh apapun. Disasosiasi memiliki keuntungan, jika Anda tetap keluar dari emosi yang terlalu dalam tentang beberapa hal, Anda memiliki lebih banyak sumber daya dalam menanganinya. Namun, jika ini adalah pola konsisten Anda mewakili sebagian besar pengalaman Anda dalam hidup, Anda benar-benar kehilangan apa yang saya sebut jus kehidupan, sukacita yang luar biasa. Saya telah menasihati orang-orang konservatif yang terbatas dalam mengekspresikan apa yang mereka rasakan tentang kehidupan mereka dan membentuk pola persepsi baru bagi mereka. Dengan sangat meningkatkan representasi internal terkait mereka, mereka menjadi hidup dan menemukan kehidupan untuk menjadi pengalaman yang benar-benar baru. Di sisi lain, jika semua atau sebagian besar internal Anda, jika representasi berhubungan dengan Billy, Anda mungkin mendapati diri Anda tidak cocok secara emosional. Anda mungkin mengalami kesulitan menghadapi hidup karena Anda merasakan hal-hal kecil, karena hidup tidak selalu menyenangkan atau mudah atau mengasyikkan. Seseorang yang sepenuhnya terkait dengan segala sesuatu dalam hidup ini sangat rentan dan biasanya akan menganggap segala sesuatunya terlalu pribadi. Kunci hidup adalah keseimbangan dalam segala hal, termasuk filter persepsi asosiasi dan disasosiasi. Kita dapat bergaul dengan atau melepaskan diri dari apapun yang kita inginkan. Kuncinya adalah sebagai bersosialisasi secara sadar, sehingga membantu kita. Kita dapat mengontrol representasi apapun yang kita buat di otak kita. Ingat saat kita belajar tentang kekuatan keyakinan kita. Kami belajar bahwa kami tidak dilahirkan dengan keyakinan bahwa mereka dapat berubah. Ketika kita masih kecil kita menjadi berbohong beberapa hal yang kita anggap konyol sekarang. Kita selesai bab tentang keyakinan dengan pertanyaan kunci, bagaimana kita mengadopsi keyakinan yang memungkinkan dan membuang yang negatif? Langkah pertama menjadi sadar akan efeknya yang kuat pada kehidupan kita. Anda telah mengambil langkah kedua di sepanjang bab ini, mengubah cara Anda merepresentasikan keyakinan itu kepada diri Anda sendiri. Karena jika Anda mengubah struktur bagaimana Anda merepresentasikan sesuatu menjadi diri Anda sendiri, Anda akan mengubah perasaan Anda tentang hal itu dan dengan demikian berubah apa yang benar dalam pengalaman hidup Anda. Anda dapat mewakili hal-hal untuk diri sendiri dengan cara yang secara konsisten memberdayakan Anda, sekarang. Ingat, keyakinan adalah keadaan kepastian emosional yang kuat yang Anda pegang tentang orang, benda, ide, atau pengalaman tertentu kehidupan. Bagaimana Anda menciptakan kepastian itu? Melalui submodalitas. Apakah Anda pikir Anda akan yakin tentang sesuatu yang redup, tidak fokus?
kecil, dan jauh dalam pikiran Anda seperti Anda akan tentang sesuatu yang justru sebaliknya? Juga, otak Anda memiliki sistem pengarsipan. Beberapa orang menyimpan hal-hal yang mereka yakini di sebelah kiri, hal-hal yang tidak mereka yakini di sebelah kanan. Saya tahu ini terdengar konyol, namun Anda dapat mengubah orang yang memiliki sistem pengkodean ini hanya dengan menyuruhnya, misalnya, mengambil hal-hal yang dia tidak yakin dari kanan dan meletakkannya mereka di sebelah kiri, di mana otaknya menyimpan hal-hal yang dia yakini. Begitu dia melakukannya, dia mulai merasa yakin. Dia mulai percaya dalam ide atau konsep yang beberapa saat lalu dia tidak pasti tentang. Perubahan keyakinan ini dilakukan hanya dengan membandingkan bagaimana Anda mewakili sesuatu yang Anda benar-benar tahu benar dengan sesuatu yang Anda tidak yakin. Mulailah dengan keyakinan yang benar-benar Anda yakini, bahwa nama Anda adalah John Smith. Anda berusia 30 tahun, berusia 5 tahun, dan Anda lahir di Atlanta, Georgia, atau itu Anda mencintai anak-anak Anda dengan sepenuh hati atau bahwa Miles Davis adalah pemain trompet terhebat dalam sejarah. Pikirkan sesuatu yang Anda yakini tanpa syarat, sesuatu yang Anda yakini benar. Sekarang pikirkan sesuatu yang Anda tidak yakin, sesuatu yang ingin Anda percaya tetapi tidak merasa cukup yakin sekarang. Anda mungkin ingin menggunakan salah satu dari 7 kebohongan kesuksesan dari bab J, jangan memilih sesuatu yang tidak Anda percayai sama sekali, karena mengatakan Anda tidak percaya pada sesuatu berarti Anda percaya bahwa itu tidak benar. Sekarang jalankan submodalitas Anda seperti yang kita lakukan sebelumnya ketika kita berurusan dengan motivasi. Jalankan melalui semua aspek visual, auditori, dan kinestetik dari hal yang Anda yakini sepenuhnya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk hal yang tidak begitu Anda yakini. Sadarilah perbedaan di antara mereka. Apakah hal-hal yang Anda yakini ditemukan di satu lokasi dan hal-hal yang tidak Anda yakini di tempat lain? Atau apakah hal-hal yang Anda yakini lebih dekat atau lebih terang atau lebih besar daripada hal-hal yang tidak Anda yakini? Apakah satu bingkai diam, yang lain bergerak? Apakah yang satu bergerak lebih cepat dari yang lain? Sekarang lakukan apa yang kita lakukan dengan motivasi. Memprogram ulang submodalitas dari hal yang Anda tidak yakin sehingga cocok dengan hal yang Anda yakini. Ubah warna dan lokasi. Ubah suara, nada, tempo, timbre dari terdengar. Ubah submodalitas tekstur, berat, dan suhu fitur. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melewatinya? Jika Anda memiliki akurat mengubah representasi yang digunakan untuk menyebabkan uncertainty, Anda akan merasa yakin tentang hal itu hanya beberapa saat yang lalu Anda tidak yakin. Satu-satunya kesulitan yang dimiliki banyak orang adalah keyakinan mereka bahwa Anda tidak bisa mengubah hal-hal secepat itu. Ini mungkin keyakinan Anda akan mau berubah juga. Proses yang sama ini dapat digunakan untuk menemukan perbedaan dalam pikiran Anda antara hal-hal yang Anda bingungkan dan hal-hal yang Anda rasa Anda pahami. Jika Anda bingung tentang sesuatu, itu mungkin karena representasi internal Anda kecil, tidak fokus, redup, atau jauh, sedangkan hal-hal yang Anda pahami direpresentasikan sebagai lebih dekat, lebih cerah, dan lebih fokus. Lihat apa yang terjadi pada perasaan Anda ketika Anda mengubah representasi Anda menjadi persis seperti hal-hal yang Anda pahami. Tentu saja, mendekatkan sesuatu atau membuatnya lebih cerah tidak mengintensifkan pengalaman untuk semua orang. Sebaliknya mungkin benar. Beberapa orang merasakan hal-hal meningkat ketika mereka menjadi lebih gelap atau lebih tidak fokus. Intinya adalah untuk mengetahui submodalitas adalah yang utama untuk Anda atau untuk orang yang Anda inginkan untuk membantu menciptakan perubahan, dan kemudian memiliki kekuatan pribadi yang cukup untuk menindaklanjuti dan menggunakan tools ini. Apa yang sebenarnya kami lakukan saat kami bekerja dengan submodalitas adalah memberi label ulang pada sistem stimulus yang memberitahu otak bagaimana cara merasakan tentang sebuah pengalaman. Otak Anda merespons sinyal apapun,
submodalities yang Anda berikan. Jika Anda memberikan sinyal dari satu jenis, otak akan merasakan sakit. Jika Anda memberikan submodalitas yang berbeda, Anda bisa merasa baik-baik saja dalam beberapa saat. Misalnya, ketika saya sedang mengadakan pelatihan profesional neurolinguistik di Phoenix, Arizona, saya mulai memperhatikan bahwa sejumlah besar orang di ruangan itu menunjukkan banyak ketegangan otot di wajah mereka, membuat ekspresi yang saya artikan sebagai ekspresi rasa sakit. Aku mentali meninjau apa yang telah saya bicarakan dan tidak menemukan apapun yang dapat memicu respons seperti itu pada banyak orang. Jadi akhirnya saya bertanya kepada seseorang, apa yang kamu rasakan sekarang? Dia berkata, saya mengalami sakit kepala yang hebat. Begitu dia mengatakan itu, begitu pula orang lain, dan kemudian yang lain, dan yang lain. Lebih dari 60% orang di lingkungan itu mengalami sakit kepala. Mereka menjelaskan bahwa cahaya terang yang dibutuhkan untuk merekam video bersinar di mata mereka, dan mereka merasa itu menjengkelkan, bahkan menyakitkan. Selain itu, kami berada di ruangan tanpa jendela, dan ventilasi telah rusak sekitar 3 jam sebelumnya, jadi itu sangat pengap. Semua hal ini telah menciptakan perubahan fisiologis dalam orang-orang ini. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Mengirim semua orang untuk oksidrin? Tentu saja tidak. Otak memberikan rasa sakit hanya ketika menerima rangsangan yang direpresentasikan dengan cara yang menyuruhnya merasakan sakit. Jadi saya meminta orang-orang menggambarkan submodalitas dari rasa sakit mereka. Untuk beberapa, terasa berat dan berdenyut, untuk orang lain, tidak. Beberapa merasa rasa sakit yang sangat besar dan cerah, Anda dapat membayangkan bagaimana rasanya, sementara untuk beberapa itu kecil. Saya kemudian meminta mereka mengubah submodalitas rasa sakit mereka, dengan pertama-tama melepaskan diri dari rasa sakit dan meletakkannya di luar diri mereka. Kemudian saya mengeluarkan mereka dari perasaan mereka dengan meminta mereka melihat bentuk dan ukuran rasa sakit dan meletakkannya sekitar 10 kaki di depan mereka. Selanjutnya saya meminta mereka membuat representasi mereka lebih besar dan lebih kecil, menyebabkannya tumbuh dan meledak melalui langit-langit dan kemudian menyusut dengan caradowel. Kemudian saya meminta mereka mendorong rasa sakit ke matahari dan melihatnya meleleh menjadi apa-apa dan kemudian turun ke bumi sebagai sinar matahari untuk memberi makan tanaman. Akhirnya saya bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 95% tidak lagi sakit kepala. Mereka punya mengubah representasi internal mereka tentang apa yang mereka tanda tangani mengarahkan otak untuk melakukan, jadi otak, yang sekarang mendapatkan sinyal baru, menghasilkan respons baru. Sisa persen membutuhkan waktu 5 menit lagi untuk membuat perubahan yang lebih spesifik. Satu orang telah mengalami migrain, dan bahkan dia merasa baik-baik saja lagi. Ketika saya menjelaskan proses ini kepada beberapa orang, mereka memiliki perbedaan faculty percaya bahwa mereka bisa menghilangkan rasa sakit mereka dengan cepat dan mudah. Namun bukankah Anda sendiri telah melakukan ini secara tidak sadar berkali-kali? Dapatkah Anda mengingat saat Anda merasa sakit tetapi kemudian terjebak dalam melakukan sesuatu yang lain, atau sesuatu yang menarik terjadi, dan ketika Anda mengubah apa yang Anda sedang memikirkan atau mewakili ke otak Anda tidak lagi merasakan sakit? Rasa sakit bisa hilang begitu saja dan tidak kembali lagi kecuali Anda mulai merepresentasikannya kepada diri Anda sendiri. Dengan sedikit taras sadar representasi internal Anda dapat dengan mudah menghilangkan sakit kepala sesuka hati. Faktanya, begitu Anda mempelajari sinyal yang menghasilkan hasil tertentu di otak Anda dapat menyebabkan diri Anda merasakan apapun yang Anda ingin merasakan tentang hampir semua hal. Peringatan terakhir, seperangkat filter yang lebih besar pada pengalaman manusia dapat mengatur atau memengaruhi kemampuan Anda untuk mempertahankan presentasi internal baru, atau bahkan membuat perubahan sejak awal.
Filter itu menyangkut apa yang paling kita hargai dan apa yang tidak disadari manfaat yang mungkin kita terima dari hadiah kita perilaku. Itu masalah dan pentingnya nilai adalah bab tersendiri, dan kita akan membahas keuntungan sekunder yang tidak disadari dalam bab 16, tentang prosesnya dari membingkai ulang. Jika rasa sakit mengirimkan sinyal penting tentang sesuatu yang perlu Anda ubah dalam tubuh Anda, maka kecuali Anda memenuhi kebutuhan itu, rasa sakit kemungkinan besar akan kembali karena itu melayani Anda dengan care yang penting. Dengan apa yang telah Anda pelajari sejauh ini, Anda sudah dapat secara luar biasa meningkatkan kehidupan Anda sendiri serta kehidupan siapapun yang Anda kenal. Mari kita lihat aspek lain dari cara kita menyusun pengalaman kita, unsur penting yang dapat memberdayakan kita untuk secara efektif menjadi model bagi kebanyakan orang. Mari kita periksa.